Shalom Alaikum sahabat Katoliku yang terkasih. Seperti biasa, kita akan membahas mengenai kisah hidup para orang kudus dalam gereja Katolik. Dan orang kudus yang akan kita bahas kali ini adalah kisah hidup dari Santa Fabiola, salah satu orang kudus yang selalu diperingati setiap tanggal 27 Desember oleh gereja Katolik. Sebelum itu, jika video-video dari channel ini bisa menambah wawasan sahabat sekalian tentang gereja Katolik, kiranya sahabat Katolik bisa mendukung channel ini dengan cara klik tombol like dan subscribe yang ada di bawah, agar channel ini bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Santa Fabiola adalah seorang dokter wanita dari kota Roma yang kemudian menjadi murid dari Santo Hieronymus. Ia mendermakan segala harta miliknya, lalu mengabdikan diri dalam karya amal dan menjalani hidup asketis sampai pada akhir hidupnya. Santa Fabiola sendiri lahir di Roma pada pertengahan abad keempat, dan dari sebuah keluarga ningrat yang sangat berpengaruh dalam kekaisaran Romawi. Pada usia muda, ia sudah menikah dengan seorang pemuda yang buruk hidupnya dan suka melakukan kekerasan terhadapnya. Karena tidak tahan, maka Santa Fabiola berusaha meminta cerai. Ia pun berhasil bercerai secara hukum sipil Romawi. Lalu Santa Fabiola menikah lagi dengan laki-laki lain, dan lagi-lagi mendapat kekerasan yang sama. Sebagai orang Kristen, tindakannya ini sangat tidak terpuji dan mencemarkan nama baik gereja. Hukum gereja tidak mengizinkan perceraian dan juga tidak mengizinkan pernikahan kedua kali apabila pasangan dari pernikahan sebelumnya masih hidup. Namun rupanya Tuhan tidak sudi membiarkan Santa Fabiola jatuh semakin jauh. Tuhan pun mulai ikut campur tangan. Tidak lama kemudian, dua laki-laki yang menjadi suaminya itu meninggal dunia secara berturut-turut. Santa Fabiola menganggap hal ini sebagai teguran keras dari Tuhan. Ia pun sangat menyesali sikap hidupnya dan dengan sungguh-sungguh ingin bertobat. Sehari sebelum hari raya Paskah, Santa Fabiola muncul di depan pintu gerbang Basilika Lateran Roma dengan mengenakan pakaian tobat. Ia menyatakan pertobatannya dan melakukan pengakuan dosa di hadapan publik. Umat Kristen di kota Roma sangat terkesan dengan pertobatannya dan dengan tangan terbuka menerima Santa Fabiola. Paus menerima lagi dirinya secara resmi ke dalam persekutuan penuh dengan gereja Katolik. Corak hidupnya yang baru diwarnai dengan pengabdian tulus dalam karya-karya cinta kasih. Harta bendanya ia manfaatkan untuk kepentingan gereja Roma. Santa Fabiola bahkan mendirikan rumah sakit khusus untuk membantu orang-orang miskin. Para pasiennya adalah gelandangan-gelandangan yang ditemuinya di jalan-jalan atau yang meringkuk di dalam penjara. Rumah sakit ini menampung siapa saja sehingga menjadi semacam rumah sakit umum pertama dalam sejarah Barat. Pada tahun 395, Santa Fabiola berziarah ke Yerusalem dan mengunjungi gurunya yaitu Santo Hieronymus dan murid-muridnya di Bethlehem. Ketika itu Santo Hieronymus sedang berselisih dengan Uskup Rufinus berkenaan dengan ajaran Origenes yang ditentangnya, semacam ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran gereja Katolik. Orang-orang berusaha mempengaruhi Santa Fabiola agar memihak Rufinus. Namun Santa Fabiola tetap mendukung Santo Hieronymus yang adalah gurunya sendiri. Di Bethlehem, Santa Fabiola kemudian mendirikan sebuah biara dan membantu Santo Hieronymus dan para pengikutnya dalam usaha mereka menerjemahkan kitab suci.
Tetapi kemudian ia pindah dari biara itu karena biara itu telah berubah menjadi tempat ziarah yang sangat ramai, serta berseberangan dengan sebuah penginapan berjubel dan hiruk-pikuk. Karena ancaman serangan dari bangsa Hun, Santa Fabiola, Santo Hieronymus beserta para pengikutnya terpaksa harus mengungsi ke Java sambil menantikan ketentraman di Yerusalem. Setelah keadaan pulih dan aman, Santa Fabiola akhirnya kembali ke Roma, sedangkan Santo Hieronymus dan murid-muridnya kembali ke Yerusalem. Di Roma, Santa Fabiola tetap meneruskan karya cinta kasihnya selama tahun-tahun terakhir dalam hidupnya. Bersama Santo Pamachius, Santa Fabiola mendirikan sebuah rumah sakit umum besar di Porto untuk peziarah yang miskin dan sakit. Dalam 1 tahun saja, rumah sakit itu sudah terkenal dari Parthia sampai ke Britania. Diketahui Santa Fabiola wafat pada tahun 399 oleh sebab alamiah. Ia sangat dicintai dan dihormati oleh umat Katolik, sehingga gereja selalu memperingati orang kudus ini setiap tanggal 27 Desember. Sahabat Katolik yang terkasih, demikian sepenggal cerita singkat tentang kehidupan dari Santa Fabiola dalam mengabdikan dirinya pada gereja Katolik. Kiranya kisah beliau bisa menjadi teladan bagi kita semua. Santa Fabiola, doakanlah kami. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like yang ada di bawah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan dibagikan secara gratis. Dan bagi Anda yang belum berlangganan channel ini, silakan klik tombol subscribe yang ada di bawah. Kiranya video-video dalam channel ini bisa membawa berkat bagi kita semua. Sampai jumpa lagi di video-video sahabat Katolik lainnya. Salve.